Sekali lagi, ini bukan jeruk impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali kita untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Di depan saya ini ada jeruk yang sangat menarik, penampilannya menarik, warnanya menarik. Ini oleh masyarakat Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, disebut dengan jeruk slopen. Ya, jeruk slopen. Jadi mungkin nama ini nama yang masih asing, ya. Dan memang masyarakat Dau menyebutnya dengan slopen. Jadi saya mengikuti saja. Tetapi apa sebenarnya jeruk slopen ini? Jeruk slopen ini sebetulnya adalah jeruk keprok tejakula. Ya, keprok tejakula yang asalnya adalah dari dataran rendah di Tejakula, Bali, dan oleh masyarakat Malang ini ditanam di dataran tinggi dan warnanya berubah menjadi sangat menarik sekali seperti ini. Ya. Ini sangat pantas untuk dipasarkan di supermarket dan layak untuk mendapatkan harga tinggi. Nah, mungkin bagi yang tidak mengenal jeruk ini, ketika ini kita pasarkan di supermarket, pasti ini dianggap sebagai jeruk impor. Sekali lagi, ini bukan jeruk impor. Nah, coba kita bandingkan dengan jeruk ini, jeruk RGL. RGL yang ditanam di daerah Batu, sama-sama di dataran tinggi. Warnanya seperti ini, dan inilah warna jeruk slopen. Nah, kulitnya sama-sama halusnya, ya. Tekstur kulitnya juga sama-sama halusnya, tetapi ukuran buahnya jeruk slopen lebih kecil dibandingkan dengan jeruk RGL. Ya. Coba kita ukur berapa diameter buahnya. Kita nolkan dulu. Oke. Ya, 6,10. Ya, ini ya. Diameter buahnya sekitar 6,10. Nah, 6,10, dan ini tadi sudah saya timbang, rata-rata bobotnya sekitar 100 gram. Jadi 1 kilo itu isinya sekitar 8-10 buah. Dan menariknya, ukuran buahnya relatif seragam. Ya. Jadi perbedaan antara jeruk yang ukuran kecil dan besar itu tidak begitu jauh. Jadi relatif seragam. Jadi sangat bagus sekali sebetulnya jeruk slopen ini. Kita lihat dalamnya seperti apa. Pertama saya ingin tunjukkan dulu bagaimana tingkat kemudahan jeruk slopen ini untuk dikupas. Mudah nggak sih untuk dikupas begitu? Oke, ini coba kita kupas. Nah, ini mulai terasa ya. Jadi jeruk slopen ini agak sedikit lengket. Kulitnya agak sedikit lengket kalau kita bandingkan dengan jeruk keprok Batu 55 maupun jeruk siam. Ini kupasannya agak sedikit lebih lengket, tapi kalau kita bandingkan dengan jeruk RGL masih lebih mudah ini. Nah, ini dari sisi kemudahan untuk dikupas, tetapi ini menarik ya, kulitnya tipis sekali. Nah, ini kulitnya tipis, bahkan lebih tipis daripada jeruk siam. Ya. Tipis sekali kulitnya. Nah, ini cukup mudah ya. Oke. Nah, ini. Perhatikan warnanya. Oke, supaya lebih kelihatan saya potong saja. Ya, ini warnanya juga oranye ya. Coba kita bandingkan dengan warna kulitnya. Hampir sama ini ya. Warnanya dengan kulitnya hampir sama, warnanya oranye juga. Nah, ini kelebihan jeruk slopen. Kemudian coba kita rasakan seperti apa rasanya. Bagus. Rasanya bagus, rasanya nendang ya, nendang. Menurut saya ini nendang. Kenapa nendang? Karena rasa manis dan asamnya itu kuat sekali.
Beda dengan jeruk keprok batu 55. Meskipun keprok batu 55 rasa manis asam, tetapi ini rasanya lebih nendang. Sedikit lebih asam ya, sedikit lebih asam dari batu 55, tetapi ini lebih nendang. Ya, kemudian ini aromanya khas. Aromanya khas, coba kulitnya. Aromanya khas ya. Pada waktu saya kupas tadi saya merasakan ada keanehan, ternyata memang rasanya khas dan aromanya juga khas. Jadi berbeda dengan jeruk keprok batu 55 dan jeruk yang lain. Inilah jeruk slow pen. Nah, coba kita buktikan berapa sebetulnya Brix-nya. Brix itu mencerminkan total padatan terlarut atau kadar gulanya. Kita gunakan alat ukur ini. Kita nolkan. Ini sudah nol ya. Sudah nol. Setelah nol kemudian kita sampel buahnya. Ya, sari buahnya kita masukkan. Oke. Kemudian start. Melakukan pengukuran. Nah, ini kadarnya 13,6 ya, 13,6 Brix-nya tinggi ya, tinggi mendekati 14, tapi saya kemukakan tadi bahwa ini memang rasanya nendang ya. Meskipun kadar gulanya tinggi 13,6, tapi memang kadar asamnya juga kuat sehingga rasanya nendang. Nah, ini yang harus dipahami. Sebetulnya rasa yang kita rasakan dari buah jeruk itu bukan hanya gula, ya, bukan hanya gula, tetapi merupakan kombinasi antara gula dan asam. Jadi kalau meskipun gulanya tinggi seperti ini 13,6, tetapi kalau asamnya tinggi, rasanya juga asamnya sama-sama kuatnya, jadinya juga manis keasaman, ya, segar jadinya. Tetapi kalau memang kadar gulanya tinggi sekali, kemudian asamnya rendah, itu menjadi manis hambar ya, manis hambar. Tetapi kalau asamnya yang lebih tinggi tentunya rasanya sangat asam juga. Jadi ini yang juga harus kita pahami. Oke sahabat semua, jadi demikian tadi kualitas buah jeruk slow pen yang sudah kita saksikan bersama. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Jadi ketika saya ingin tahu seperti apa kondisi tanaman atau kebun jeruk slow pen ini, sangat saya sayangkan, jadi sangat kontradiktif ya dengan kualitas buah jeruk seperti ini. Ternyata di lapangannya tidak banyak petani yang menanam. Ya, bahkan jeruk slow pen ini sudah sebagian besar diganti dengan jeruk keprok batu 55. Padahal jeruk slow pen ini selain warnanya yang menarik, lebih cepat dan lebih mudah berbuah dibandingkan dengan jeruk keprok batu 55. Jadi pada musim-musim tertentu ketika jeruk keprok batu 55 tidak berbuah, itu jeruk slow pen ini masih bisa berbuah. Jadi lebih rajin karena memiliki percabangan yang memang lebih melebar atau mendatar. Kemudian alasannya ketika saya tanya kenapa jeruk slow pen-nya harus diganti, kenapa tidak mengembangkan, alasan yang pertama ternyata pedagangnya yang susah ya. Pedagangnya susah. Kenapa susah? Mungkin dugaan saya karena jumlah panennya cuma sedikit, karena jumlah tanaman sedikit, sehingga kalau sedikit ini pedagang tentunya juga sulit untuk memasarkan. Dan ini terbukti ketika saya diskusikan dengan salah satu petani di sana. Ternyata pada saat coba dipasarkan di kiosnya sendiri, ternyata justru slow pen ini yang diberi harga mahal dan dicari oleh masyarakat tertentu. Nah, ini saya kira yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ternyata alasan yang kedua masalah panen, masalah umur panen. Jadi jeruk slow pen ini nampaknya ada selisih umur panen sekitar 1 bulan dibandingkan dengan jeruk keprok batu 55. Jadi pada biasanya sekitar akhir Juli itu jeruk keprok batu 55 sudah mendekati habis untuk didaur. Tetapi untuk jeruk slow pen ini biasanya sampai Agustus. Ya, sampai Agustus ini baru dipanen karena harus menunggu
warnanya seperti ini. Karena jika warnanya belum seperti ini, berarti belum tua dan rasa asamnya itu akan sangat kuat. Tetapi kalau warnanya sudah seperti ini, rasanya pasti membuat kita ketagihan bagi penggemar jeruk. Jadi inilah jeruk slow pen. Mudah-mudahan informasi dari saya ini menjadi inspirasi atau menarik untuk menanam jeruk slow pen, tetapi catatannya kalau ingin menanam jeruk ini harus ditanam di dataran tinggi, terutama dataran tinggi yang iklimnya kering atau di daerah yang memiliki suhu dingin jika ingin mendapatkan penampilan warna buah yang cantik seperti ini.